warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan buku teks. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Secara etimologis, kurikulum berarti rencana pelajaran, sedangkan secara harfiah dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum kure atau bertanding merupakan tempat peserta didik bertanding untuk menguasai suatu materi pembelajaran guna mencapai garis finish. Yang kedua, kurikulum kurere atau berlari memiliki dua arti. Pertama, berkaitan dengan kurir atau kurir harus menempuh suatu perjalanan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh. Konsep pengembangan kurikulum dalam perspektif satu, filosofi kurikulum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan what man can become. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran. Yang kedua, sosialisasi dan pembudayaan peserta didik. Hal ini tidak hanya dikaitkan dengan budaya setempat, melainkan nilai-nilai luhur dari budaya tersebut dapat menjadikan peserta didik lebih bijaksana. Yang ketiga, psikologi pengembangan segenap potensi peserta didik, serta setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda yang lebih sering disebut bakat. Kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang mendukung bakat-bakat dari peserta didik. Komponen utama pendidikan kurikulum merupakan jantungnya segala proses kegiatan pendidikan di suatu negara. Hal ini terjadi karena kurikulum berisi dasar-dasar sistem pendidikan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang melibatkan pendidik atau guru dan peserta didik atau murid. Kaitan kurikulum dengan pembelajaran. Yang pertama, model dualistis, dokumen tertulis dari proses pendidikan yang akan dilakukan, sedangkan pembelajaran merupakan realisasi atau perwujudan dari kurikulum atau dokumen tertulis. Dua, model saling mengait, di mana kurikulum membutuhkan proses untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang ada. Sebaliknya, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, model konkentrik. Model ini menjadikan kurikulum sebagai pedoman tertentu, merupakan bagian dari proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran juga dapat menjadi bagian dari kurikulum karena berisi proses yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, model siklis atau cyclical. Model ini menunjukkan pengaruh timbal balik antara kurikulum dengan pembelajaran, di mana kurikulum memberikan input berupa tata cara, sistem, dan metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran memberikan input berupa hasil penerapan tata cara, sistem, dan metode yang telah dirancang untuk dievaluasi guna meningkatkan kualitas kurikulum yang akan datang. Definisi kurikulum. A. Komponen kurikulum. 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumus tujuan kurikulum erat kaitnya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumus tujuan yang menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalkan, filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasilais. Yang kedua, komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasa tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, komponen atau metode atau strategi.
Dan metode merupakan komponen 3 dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimana bagusnya idealnya, tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tetap untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat tercapai. Strategi meliputi rencana metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum serta sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuannya. B. Prinsip kurikulum. Prinsip revaluasi kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bersifat lentur dan fleksibel. Artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pembelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat, efektivitas prinsip. Efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, efisiensi prinsip. Efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Fungsi kurikulum sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. D. Macam-macam kurikulum. Kurikulum ideal, kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal. Kurikulum aktual, kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pengajaran. Kurikulum tersembunyi, segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Macam-macam konsep kurikulum. A. Kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Ada 3 nih pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. 1. Melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Yang kedua, studi yang bersifat kreatif. Yang ketiga, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. B. Kurikulum humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi. Aliran ini lebih memberikan tempat utama pada siswa. Yang C. Kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan instruksional. Yang D. Kurikulum teknologi. Di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, kaset, atau video pembelajaran. Komponen kurikulum. A. Komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan, komponen isi dan struktur program atau materi, komponen media atau sarana prasarana, komponen strategi belajar dan mengajar, komponen proses pengajar, dan komponen evaluasi atau penilaian. Penyusunan kurikulum dan pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum. A. Penyusunan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diharapkan dengan proses siklus yang tidak pernah berakhir. Yang B. Prinsip dasar penyusunan kurikulum. 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. Ketiga, prinsip
kontinuitas. Perkembangan kurikulum di Indonesia. A. Kurikulum sebelum kemerdekaan. 1. Di zaman pengaruh Hindu-Buddha, pada zaman ini ada dua macam guru, yaitu guru keraton yang hanya mengajar anak-anak raja dan kaum bangsawan, dan guru pertapa yang lebih mengutamakan rakyat sebagai muridnya. Yang kedua, zaman perkembangan permulaan Islam. Berbeda dengan zaman Hindu-Buddha, Islam sangat menjunjung tinggi sistem demokrasi dalam pengajarannya. Tujuannya memberikan pengetahuan agama, bukan pengetahuan umum. Pada masa ini ada dua lembaga pendidikan, yaitu Langgar dan pesantren. Yang ketiga, zaman pengaruh Portugis. Orang-orang Portugis menyerbu Indonesia untuk menyebarkan agama Nasrani di kalangan penduduk Indonesia. Maka pada tahun 1536 didirikan sebuah seminare di Ternate yang merupakan sekolah agama Katolik bagi anak-anak terkemuka. Selain pelajaran agama, diberikan juga membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, zaman pengaruh Belanda. Karena banyaknya kekayaan di Indonesia, mereka mulai mengubah niat menguasai Indonesia. Orang Belanda yang bergabung dalam VOC menganggap perlu digantinya ajaran yang sudah berkembang di Indonesia. Dengan ajaran mereka, untuk keperluan inilah maka didirikan sekolah yang bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan dan penyebaran agama Protestan. Sebagai bahasa pengantar, mula-mula digunakan bahasa Belanda. Yang kelima, zaman pengaruh Jepang. Jepang menyerbu Indonesia karena tanah air kita merupakan sumber-sumber bahan-bahan mentah dan tenaga manusia yang kaya raya, yang sangat besar. Artinya bagi kelangsungan Perang Pasifik, dan hal ini sesuai dengan cita-cita politik ekspansinya. Kurikulum awal kemerdekaan atau masa Orde Lama. Kurikulum 1947, kurikulum yang lahir pada setelah Indonesia merdeka, disebut rencana pelajaran. Yang kedua, kurikulum 1952. Pada tahun ini kurikulum mengalami penyempurnaan. Yang ketiga, kurikulum 1964. Di penghujung era pemerintahan Presiden Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintahan kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Dan kemudian kurikulum masa Orde Baru. Yang pertama, kurikulum 1968. Kurikulum ini sebagai perubahan dari kurikulum 1964. Yang kedua, kurikulum 1975 atau 1976. Kurikulum 1975 untuk SD atau SMP dan SMA. Sedangkan kurikulum 1976 untuk sekolah keguruan, yaitu SPG, dan sekolah menengah kejuruan STM atau SMA. Yang ketiga, kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Yang keempat, kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.